Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwan Afdillah dengan NIM 240250502017 dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang SDLC, yaitu Software Development Life Cycle, yang diampu oleh Bapak Dedi Suwarna, Eskom Mkom. Baik, adapun materinya yaitu yang pertama itu apa itu SDLC. Yang kedua, manfaat SDLC. Yang ketiga, bagaimana cara kerja SDLC. Yang keempat, apa saja model SDLC. Yang kelima, bagaimana SDLC mengenai keamanan, menangani keamanan. Yang keenam, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metode manajemen hidup lainnya. Oke, yang pertama, apa itu SDLC? Yang pertama, siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC adalah estimasi perancangan dan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Yang keempat, penggunaan perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Terus berikutnya, bagaimana cara kerja SDLC? 1. Rencana. Pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tim juga mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak seperti pelanggan, ahli, dan manajer. Yang kedua, semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama baik semua pihak. Dari situ, tim menyusun rencana kerja termasuk jadwal dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua yaitu desain. Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak membangun cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Mereka memilih teknologi yang akan digunakan, memanfaatkan komponen yang sudah ada jika memungkinkan, serta menentukan alat yang diperlukan. Terus, selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. Yang ketiga, penerapan. Pada tahap penerapan, tim mulai menulis kode untuk membuat produk, membagi kebutuhan menjadi tugas-tugas kecil agar bisa dikerjakan secara bertahap hingga selesai. Yang keempat yaitu pengujian. Tim pengembang menggunakan pengujian otomatis dan manual untuk mencari bug pada perangkat lunak. Hasil pengujian juga yang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, pengujian biasanya dilakukan bersama dengan proses pengembangan karena tim langsung menguji kode yang mereka buat. Yang kelima, development. Saat tim membuat software, mereka bekerja dan menguji di versi khusus lingkungan build, bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai pengguna disebut produksi. Selanjutnya, pemisahan ini penting agar penggunaan tetap bisa memakai aplikasi tanpa penggunaan saat ada perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, tahap development adalah proses pemindahan hasil akhir dari lingkungan build ke produksi, termasuk pengemasan, pengaturan, pemasangan aplikasi. Yang keenam yaitu pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, tim memperbaiki bug, menangani semua pengguna dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu,
Tim juga melakukan kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kualitas sistem. Apa saja model SDSL? Yaitu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak. SDSL adalah cara terstruktur untuk mengatur proses pengembangan software agar lebih tertata dan mudah dikelola. Dan setiap model SDLC memiliki urutan tahapan yang berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Beberapa model SDSL diantaranya: yang pertama model waterfall, yang kedua model iteratif, yang ketiga model spiral, yang keempat model tangkas, yang kelima model agile. Nah, itu adalah materi-materi yang membahas tentang SDLC. Cukup sekian dari saya. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.